dapat mengikuti pelajaran hari ini dengan baik. Semua doa dan permohonan ini kami satukan ke dalam tangan kasih-Mu lewat perantaraan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Silakan duduk. Kehadirannya. Katarina dari Cina, Yenita Bria, Maria Enifila Delvi Bria, Desi Triana Lao, Maria Ginansia Tai, Maria Yosefa Ahwat, Trisantus P. Tai, Rufina Felicia Bano, Diane Maria Howard, Julia Maria Serang, Evansiana Howard, Clarita Yuli Bria, Hermita Maria Lulu, Theophanus Florence Nahab, Juprian Arga Nahab, Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, mau tanya apa kalian terima pelajaran hari ini? Benar. Dengan senang hati? Senang. Nah, kalau dengan senang hati kita beri tepuk tangan. Kalau senyum, tepuk tangannya 2 kali. Senyum. Muka jelek 1 kali. Baik. Apa kabar hari ini? Baik. Ibu bilang hai, kalian bilang halo. Bilang halo. Hai. Halo. Halo. Hai. Hai. Halo. Oke. Kita akan mulai pelajaran kita hari ini. Yang kalian tahu pelajaran kita hari ini tentang apa? Minggu lalu itu sudah beritahu. Pelajaran kita hari ini tentang hukum kasar. Apa? Hukum kasar. Pelajaran kita hari ini yaitu hukum pascal. Siapa yang tahu apa itu tekanan? Ya, Mita. Tekanan adalah besarnya gaya yang bekerja tiap satuan yang luas. Ya, tekanan adalah besarnya gaya yang bekerja pada tiap satuan luas. Iya. Tekanan adalah besarnya gaya tiap satuan luas. Atau P sama dengan FRA. Dari pengertian tekanan, coba kalian perhatikan gambar berikut. Jawab tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, yaitu sama-sama konsep hukum pasar. Yang kedua, Siswa dapat menelisik hubungan antara luas dan apa dengan gaya yang diberikan untuk mengangkat beban melalui sistem penilaian tertutup. 3. Siswa membuat dan menganalisis data eksperimen. 4. Siswa menyimpulkan konsep hukum pasar dari konsep eksperimen. 5. Siswa dapat menyelesaikan soal-soal hukum pasar. Ada video dari cara kerja pompa hidrolik. Jadi, bagaimana cara kerja sistem hidrolik? Siapa bisa? Yang lain? Cara ya. Domba hidrolik bekerja dengan memberikan tekanan pada suatu gelombang pada saat Ya, terima kasih.
Bagi dalam kelompok. Duduk menurut kelompok. Silakan. Kalau ada pertanyaannya sudah selesai, tentukan pada data dan materinya, sudut tulisnya untuk kita mulai presentasi. Yang bisa, bisa. Kita presentasinya dari kelompok mana? Kelompok satu. Ya, kelompok satu persilakan. Kita berikan kesempatan kepada kelompok satu untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok satu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok satu. Selamat siang untuk kita semua. Selamat siang. Waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami, saya di sini selaku moderator dari kelompok satu akan memandu perjalanannya presentasi kita pada hari ini. Kepada pemateri saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Data yang kami peroleh, yang pertama, yang memberi gaya F1, suntikan kecil, yang menerima gaya F2, suntikan besar, volume air meter kubik 1 kali 10 pangkat min 6. F2 rho GF 0,01. Sigma P1 sama dengan F1 per A1 3,54 Pascal. Sigma P2 sama dengan F2 per A2 3,54 Pascal. Yang menerima gaya suntikan kecil, volume air meter kubik 3 kali 10 pangkat min 6. F2 sama dengan rho GP 0,03. Sigma P1 sama dengan F1 per A1 31,25 Pascal. Sigma P2 sama dengan F2 per A2 31,22 Pascal. Yang ketiga, yang memberi gaya suntikan kecil, yang menerima gaya suntikan besar. Volume air meter kubik 1 kali 10 pangkat min 6. F2 sama dengan rho GP 0,01. Sigma P1 sama dengan F1 per A1 3,28 Pascal. Sigma P2 sama dengan F2 per A2 3,58 Pascal. Terima kasih kepada pemateri yang sudah memaparkan materinya. Sekarang kita masuk pada sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang mau bertanya, saya persilakan. Analisis data, pertanyaannya 1. Bagaimana pengaruh gaya terhadap tekanan? Gaya yang diberikan pada suatu benda semakin besar, maka tekanan yang dihasilkan juga bertambah besar. Yang kedua, bagaimana pengaruh luas penampak terhadap tekanannya? Semakin besar luas permukaan pada suatu benda, maka tekanan yang diberikan akan semakin kecil. Sebaliknya, jika semakin kecil, luas permukaan yang diberikan semakin besar tekanan. Jadi, pengaruh luas penampak terhadap tekanan adalah semakin luas permukaan, maka semakin kecil tekanannya untuk besar gaya yang sama. Nomor 3, faktor apa saja yang mempengaruhi tekanan? Faktor yang mempengaruhi tekanan itu adalah gaya dan luas. Nomor 4, bagaimana tekanan yang dihasilkan jika gaya yang diberikan semakin besar? Apabila gaya yang diberikan semakin besar, maka tekanan yang dihasilkan akan semakin besar. Kesimpulannya, dari perubahan tersebut dapat disimpulkan bahwa
Saat suntikan kecil ditekan, akan menyembuhkan air menekan. Kantong suntikan besar dengan kekuatan yang sama, sehingga kantong suntikan besar naik. Dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada pemateri yang sudah memaparkan materinya. Sekarang kita masuk pada sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang mau bertanya, saya persilakan. Ya, silakan. Ada yang bertanya? Kelompok 3 ada? Ya, silakan. Saya dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 1. Apakah analisis dari kelompok 1 menyatakan bahwa P1 sama dengan P2? Saya ingin bertanya kepada kelompok 3. Saya dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 1. Apakah analisis dari kelompok 1 menyatakan bahwa P1 sama dengan P2? P1 dan P2 adalah sama. Karena untuk pasal itu adalah tekanan yang diberikan pada saat cair dalam ruang tertutup dan diteruskan ke segala arah dan sama besarnya. Ada pertanyaan lagi? Iya. Ada pertanyaan lagi dari kelompok 2 untuk kelompok 3? Pas, Ibu. Pas. Ya. Kelompok 1. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya Khalida Yudhrian pamit undurkan diri. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Terima kasih. Ya, kita beri kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 2. Silakan kelompok 2. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya akan memberikan kesempatan kepada pemateri untuk memaparkan hasil diskusi kami. Terima kasih moderator karena sudah memberikan kesempatannya. Pertama-tama saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok kami. Dari saya Desi Triana Loo dan teman saya Katarina Dewisna, Arya Yusuf dan saya Maria Diansyah. Saya Kesantus Pribadisista. Sekarang saya akan memaparkan hasil diskusi kami. Data yang kami dapat pada percobaan. Yang pertama, yang memberi gaya atau F1 suntik kecil, yang menerima gaya F2 suntik besar, volume air meter kubik 1 kali 10 pangkat 5. F2 sama dengan rho Gv Newton 0,1. Sigma P1 sama dengan F1 per A1 Pascal 25,99. Sigma P2 sama dengan F2 per A2 Pascal 25,99. Nomor 2 yang memberi gaya suntik besar, yang menerima gaya F2 suntik kecil, volume air meter kubik 1,2 kali 10 pangkat 5. F2 sama dengan rho Gv Newton 0,12. Sigma P1 sama dengan F1 per A1 Pascal 42,55. Sigma P2 sama dengan F2 per A2 Pascal
42,55. Data nomor 3, suntik kecil yang memberi gaya atau F1 suntik kecil, yang menerima gaya F2 suntik besar, volume air meter kubik 1/10⁻⁵. F2 sama dengan rho GV Newton 0,1. Sigma P1 sama dengan F1/A1 Pascal 25,99. Sigma P2 sama dengan F2/A2 Pascal 25,99. Sekarang analisis data. Analisis data nomor 1, pertanyaannya, bagaimana pengaruh gaya terhadap tekanan? Jawab, apabila gaya yang diberikan semakin besar, maka tekanan yang dihasilkan semakin besar. Analisis data nomor 2, bagaimana pengaruh luas penampang terhadap tekanannya? Jawab, semakin besar luas penampang, maka tekanan yang diberikan semakin kecil. Analisis data nomor 3, faktor apa saja yang mempengaruhi tekanan? Jawab, faktor yang mempengaruhi tekanan adalah gaya dan luas. Analisis data nomor 4, pertanyaannya, bagaimana tekanan yang dihasilkan jika gaya yang diberikan semakin besar? Jawab, tekanan yang dihasilkan semakin besar. Kesimpulannya, dari percobaan tersebut dapat disimpulkan bahwa tekanan yang diberikan pada zat cair akan sama besar di segala arah. Sekian hasil diskusi kami. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Saya sebagai moderator, mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya. Waktu dan kesempatan kami berikan. Ada pertanyaan dari kelompok 1? Pas. Kelompok 3? Pas. Pas. Kelompok 1. Baik. Terima kasih. Presentasi dari kami kelompok 2 sekian. Ya, kita beri aplaus kepada kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasilnya. Terima kasih untuk semuanya. Kita beri aplaus kepada baik, hasil atau data yang kalian peroleh, ada yang sudah peroleh P1 sama dengan P2. Karena apa? Siapa yang tahu hukum Pascal? Pengertian hukum Pascal? P sama yang hukum Pascal itu, Ya, tekanan diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup dan dituliskan ke segala arah sama besar. iya, hebat. Jadi tekanan yang diberikan pada zat cair diteruskan ke segala arah dan sama besar. Berarti hukum Pascal P1 sama dengan P2. Aplikasinya dalam kehidupan sehari seperti apa? Pompa hidrolik, Iya, apalagi? 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 Iya. Yang sudah tadi kalian nonton di video tadi ada pompa hidrolik. Iya.
Berarti kita sudah menjawab pertanyaan yang di LPD maupun analisis data bahwa P1 sama dengan P2, di mana P1 itu sama dengan F1 per A1 dan P2 sama dengan F2 per A2. Ya. Maka P1 sama dengan P2. F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Ada cara kerja domino hidrolik, ada cara kerja rem hidrolik. Apalagi yang kalian tahu? Gempa hidrolik. Iya. Gempa hidrolik. Apalagi? Mesin hidrolik. Ya. Banyak sekali aplikasi hukum Pascal dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya seperti yang kalian sudah paparkan atau kalian sudah jelaskan. Ada pertanyaan dari kelompok 1 untuk kelompok pertanyaan dari kelompok 3 untuk kelompok 1 yang luar biasa. Hebat sekali. Kelompok 3, kita berapa sih pada kelompok 3? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Pertanyaan ditujukan kepada ibu. Ada pertanyaan? Ya? Ya, minggu depan kita belajar tentang hukum Archimedes. Hukum Archimedes. Tentang apa? Hukum Archimedes. Jadi hukum Archimedes itu siapa yang tahu? Hukum Archimedes itu ada benda yang apa? Ya, hukum Archimedes. Benda apa? Yang kalian tahu? Hukum Archimedes. Dan ada pertanyaan dari kelompok 2 bahwa nanti minggu depan kita belajar tentang apa? Kita belajar tentang hukum Archimedes. Tapi sebelumnya Ibu mau kasih soal dan kalian kerja secara mandiri. Soal-soal pada hukum Pascal. Ya. Bisa? Ya. Silakan kerja soal yang sudah bagikan. Jawab dengan benar dan kumpul. Silakan kerja anak. Ada yang sudah selesai? Ya, yang sudah selesai silakan kumpul. Yang belum kerjakan lagi. Ya. Yang belum kerjakan itu sudah kumpul. Ya. Post
silakan. Rapikan kembali alat dan kumpul LKPD-nya. Kelompok 2 silakan simpan kembali alat. Rapikan alatnya dan kumpulkan LKPD. Ya. Pelajaran kita hari ini cukup. Kita berdoa dan sebelum kita berdoa, mari kita beri semangat untuk kalian. Ibu bilang hai, kalian bilang Halo. hai. Halo. Hai. Apa kabar? Baik. Dan luar biasa. Ya, luar biasa. Oke. Satu orang memimpin kita dalam doa untuk menutup perjumpaan kita pada hari ini. This is pimpin dalam doa. Guru dan teman-teman semua, marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk menghadapi Tuhan di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, puji dan syukur kami anak-anak-Mu karena Engkau telah menjaga kami dari awal kegiatan kami hingga sekarang berakhir dengan baik. Dan sekarang kami ingin pulang ke rumah kami masing-masing. Lindungilah kami di tengah perjalanan agar kami bisa tiba di rumah kami dengan keadaan sehat dan selamat. Semua doa dan permohonan ini kami sampaikan ke dalam tangan kasih-Mu dalam perantaraan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Siap, Elisa. Selamat siang, Leo. Selamat siang. Oh,